Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat terus kita ingat. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pada subtema 2 ini kita akan mempelajari hidup rukun dengan teman bermain. Materi akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama ada kalimat ajakan, kedua membandingkan bilangan, ketiga Pancasila sila pertama dan kedua, dan yang keempat melakukan gerakan tangan, kaki, dan kepala dengan hitungan. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang kalimat, ungkapan, bilangan dan tempat bilangan, serta Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Sekarang kita masuk ke dalam materi kalimat ajakan. Apa yang dimaksud dengan kalimat ajakan? Ada yang tahu apa itu kalimat ajakan? Ya, kalimat ajakan yaitu kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Pada kalimat ajakan terdapat kata ayo, mari, dan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, Nina, ayo kita bermain ayunan di taman. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat ajakan. Mengapa kalimat tersebut termasuk dalam kalimat ajakan? Karena pada kalimat tersebut terdapat kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan juga biasa kalian lakukan pada teman-teman kalian. Contohnya, ketika kalian mengajak untuk belajar bersama atau makan bersama, atau bisa juga mengajak untuk bermain bersama. Sekarang kalian mempunyai tugas untuk menggarisbawahi mana kalimat yang termasuk ke dalam kalimat ajakan pada teks pertama dan teks kedua. Kedua teks tersebut ada pada buku kalian halaman 31 dan 35. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Kita akan membahas tentang membandingkan bilangan. Jika sebelumnya kita belajar tentang bilangan dan tempat bilangan, kali ini kita akan belajar membandingkan bilangan. Contohnya, Made bermain kelereng bersama Tony. Made memiliki 125 kelereng. Tony memiliki 119 kelereng. Siapakah yang mempunyai kelereng lebih banyak? Sekarang kita gunakan kubus. Nah, di sini sudah ada gambar kubus bilangan 125 dan bilangan 119. Sekarang kita lihat kubus ratusan pada angka 125. Pada angka 125 terdapat satu kubus ratusan, yaitu bernilai 100.
Sedangkan pada bilangan 119 terdapat satu kubus seratusan yang bernilai 100. Jadi antara bilangan 125 dan 119 memiliki ratusan yang sama, yaitu 100. Selanjutnya kita lihat pada kubus puluhan. Pada bilangan 125 terdapat 2 kubus puluhan yang bernilai 20. Sedangkan pada bilangan 119 hanya terdapat 1 kubus puluhan yang bernilai 10. Nah, dari situ dapat kita lihat tempat bilangan puluhan pada bilangan 125 lebih besar atau lebih banyak dari 119. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kelereng Made lebih banyak daripada kelereng Tony. Contoh lain, terdapat 2 gambar, ada gambar 1 dan gambar 2. Dan di bawahnya juga ada catatan. 1 ikatan pensil, yaitu terdapat 10 buah pensil. Sedangkan 10 ikatan pensil terdapat 100 buah pensil. Sekarang kita hitung bersama-sama pada gambar 1. Pada gambar 1 kita hitung ikatan pensilnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada gambar ikatan pensil yang paling atas, pada gambar pertama memiliki 10 ikatan pensil, maka bernilai 100 pensil. Lalu kita hitung kembali pada ikatan pensil yang kedua, pada gambar pertama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 lagi, maka bernilai 100. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Sekarang kita lihat yang bawahnya lagi. Ada berapa ikatan pensil? Terdapat 1 ikatan pensil dan kita hitung lagi sebelahnya ada berapa pensil satuannya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5, maka 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kita jumlah semuanya. Sebelumnya kita sudah memiliki 200 pensil, lalu ditambah dengan 15 pensil, maka jumlahnya berapa? Ayo dihitung. Maka jumlahnya 215. Siapa yang benar? Nah, selanjutnya kita hitung pada gambar yang kedua. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 ikatan pensil, maka bernilai 100. Kita hitung lagi yang bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, hanya ada 9, maka 9 ikatan pensil bernilai 90 buah pensil. Selanjutnya kita hitung lagi yang paling bawah. Ada berapa satuan pensil yang terpisah? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 pensil. Sekarang kita jumlahkan. Tadi
paling atas bernilai 100. Lalu yang kedua bernilai 90. 100 ditambah 90 berapa? Iya betul, 190. Lalu kita tambahkan lagi 5. Berapa jadi jumlah semuanya? Iya betul, 195. Nah, sekarang kita bandingkan manakah yang lebih banyak, 215 atau 195. Kita lihat pada bilangan 215 memiliki ratusan berjumlah 200. Sedangkan pada bilangan 195 ada bilangan ratusannya hanya 100. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 215 lebih besar atau lebih dari 195. Betul nggak ya? Betul. Nah, 215 lebih dari 195. Jika dibalik 195-nya yang di depan, maka 195 kurang dari 215. Jika nanti ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada ibu ya. Selanjutnya kita membahas Pancasila. Jika sebelumnya kita membahas Pancasila sila pertama sampai sila kelima, kali ini kita akan membahas pengamalan Pancasila. Apa itu pengamalan Pancasila? Yaitu sikap atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sekarang kita lihat pada gambar yang pertama. Di situ dapat kita lihat pada gambar yang pertama ada temannya yang terjatuh. Lalu teman lainnya berkata, temannya terjatuh mendapatkan bantuan dari temannya, maka ia mengucapkan terima kasih. Itu merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita saling membantu dan menjaga kerukunan antar teman bermain. Selanjutnya kita lihat pada gambar yang kedua. Terdapat dialog antar teman. Kita baca bersama-sama. Teman-teman, hari sudah sore, ayo kita pulang. Lalu teman lainnya menjawab, iya, sebentar lagi waktu beribadah. Lalu teman lainnya menjawab lagi, ayo teman-teman, kita rapikan dulu mainannya bersama-sama. Nah, dari dialog teman-temannya ini, ada yang tahu pengamalan Pancasila sila keberapa? Ya, betul, sila pertama dan sila kedua. Kira-kira ada yang tahu tidak mana yang termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila yang pertama? Iya, contoh pengamalan Pancasila sila yang pertama yaitu ketika temannya berkata, iya, sebentar lagi waktu beribadah. Temannya mengingatkan bahwa kita akan memasuki waktu untuk beribadah. Selanjutnya, mana yang termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila yang kedua? Ada yang tahu? Iya, betul. Yaitu ketika temannya berkata, ayo teman-teman, kita rapikan dulu mainannya bersama-sama. Itu termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila yang kedua, di mana kita menjaga kerukunan dan saling tolong menolong, karena kita
kita bermain bersama-sama dan harus merapikannya bersama-sama. Nah, sekarang Ibu punya contoh lain nih, pengamalan Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu beribadah. Beribadah bisa kita lakukan nih, sholat, mengaji, bersedekah, belajar, itu juga termasuk ke dalam beribadah. Lalu yang kedua, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, jika ada yang sedang sholat atau mengaji, lebih baik kita diam dan tidak mengganggunya. Lalu yang ketiga, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama dapat kita pelajari melalui pendidikan agama Islam, menghafal Al-Quran atau tahfiz, dan kita bisa belajar tentang cara membaca dan menulis Al-Quran. Selanjutnya, ada contoh lagi pengamalan Pancasila sila yang kedua. Yang pertama yaitu saling membantu. Saling membantu dapat kita lakukan kepada keluarga, yaitu kepada orang tua, kakak, adik, ayah. Dapat kita lakukan kepada guru, teman, kepada siapapun yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Lalu yang kedua, menghormati orang tua dan guru. Nah, jika kita dinasehati orang tua atau guru, kita harus mendengarkan. Ketika kita melewati orang yang lebih tua, kita harus mengatakan permisi. Lalu yang ketiga ada mengunjungi teman yang sakit. Nah, pada pandemi ini kita tidak bisa mengunjungi teman yang sakit, cukup kita doakan dari rumah. Nah, untuk materi gerakan kepala, tangan, dan kaki, kalian dapat pelajari lewat video. Nanti videonya Ibu kasih ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas halaman 33 sampai 34 dan 37 sampai 39. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap jaga kesehatan dan semangatnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita baca doa terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.